Halo Tribuners, baik lagi di Tribun Corner sama gua Bayu Indra Permana. Kali ini kita kedatangan tamu dari Kes Nagih Janji Cinta, ada Marsha Arwan dan Adi Sky. Tepuk tangan dulu dong. Wih, udah rame nih di studio. Tadi kayaknya di sini ya. Oh, sorry, dibocorin lagi. Sorry, salah. Dia langsung diem dulu. Aduh. Oke. Jadi biar seru aja, biar nggak ngantuk. Adi ngantuk banget nih. Yang mana nih yang tayang duluan nanti nih ya? Adi gituin. Adi kayaknya banyak callingan syuting nih kayaknya. Ini Bang habis stripping lagi sebelah sana. Waduh, stripping lagi. Stripping sekalian promo nih Bang. Jadi boleh Adi sama Marsha cerita dulu deh. Ini film Nagih Janji Cinta tuh cerita soal apa sih? Marsha Arwan boleh. Wah, dilempar langsung Adi. Jubir ini wanita hebat ini. Wah, apresiasi wanita hebat. Oh, bilang aja jubir. Gak mau jawab, melempar ke orang. Ya pokoknya film Nagih Janji Cinta ini bergenre drama, komedi, romantis. Ya kan, bener kan? Bener ya? Gratis ya? Gratis. Gratis apa drama? Drama, komedi, romantis. Waduh. Oh, bisa banget ya? Masuk. Nah, tapi ini juga filmnya menceritakan tentang kota Solo gitu. Jadi base-nya di Solo, syutingnya. Kita bisa melihat keindahan kota Solo di film Nagih Janji Cinta ini. Dan film ini tuh sebenarnya bercerita tentang Ajeng sama Bagas yang memperjuangkan cinta mereka dengan kesenjangan sosial yang begitu terlihat banget lah di sini. Si Ajeng ini kan putri Solo, ningrat ya kan. Sedangkan Bagas anak petani gitu. Jadi dari bibitnya aja udah beda nih. Tapi beda, iya. Nah, tapi namanya orang tua kan pasti ngeliat bibit bebet bobot gitu. Jadi bagaimana mereka berdua memperjuangkan cinta mereka dan usaha-usahanya di film ini. Oke, kalau untuk peran sendiri, Adi sebagai siapa di sini di? Gue sebagai dokter Satrio. Oh, tiba-tiba ada dokter di sini? Iya, jadi dokter. Jadi gimana? Dokter Satrio itu apa tuh? Dokter Satrio itu sebuah karakter yang antagonis enggak gitu ya, gimana ya? Karakternya ya nyerempet antagonis gitu, cuman ada komedinya juga. Dan yang pasti dia tuh sangat terobsesi sama Ajeng, pengen banget menikahin Ajeng kayak gitu, karena dengan garis keturunan yang sama-sama ningrat, dan pada akhirnya kayaknya kita bakal bernikah deh, Jeng. Ngeyakinin banget omongannya. Gimana ya? Penasaran kan? Nonton, makanya nonton aja. Lihat muka aku udah penasaran kan? Pinter banget jualannya. Jawabannya apa? Kalau Marsha sebenarnya Ajeng seperti apa ya karakternya? Karakternya sebagai putri Solo, putri ningrat ya berarti Jawa Solo ya. Yang ya halus banget tuh kalau Solo. Halus banget gitu, terus anggun, ayu. Apalagi ya kalem, santai. Pokoknya yang nurut gitu ya. Ya kayak gitu. Cuman Ajeng ini pun juga walaupun dia seperti yang tadi udah aku bilang gitu, tapi dia juga punya kegigihan yang tinggi gitu untuk memperjuangkan hak-haknya yang sebenarnya harusnya dia bisa dapat gitu. Mungkin memang kalau misalnya di keluarga ningrat atau keluarga bangsawan gitu kan pasti punya adat istiadat sendiri gitu kan. Cuman ya namanya cinta kan ya gimana ya, hati gak bisa dibohongin. Itu beda sendiri dong gitu. Iya, itu beda sendiri ya. Jadi bagaimana Ajeng juga memperjuangkan kemauan untuk kebahagiaan dia sendiri gitu. Apakah ini akan ada cinta segitiga antara Adi, Marsha dan Irzan? Patut ditonton. Gimana ya jawabnya? Kayaknya jawabannya ada di film deh. Aduh, mereka tidak membocorkan guys. Lebih baik kalian tunggu aja tanggal 8 Desember di seluruh bioskop Indonesia. Langsung promo, mantep di awal nih langsung. Benar. Tapi kalau untuk Marsha dulu deh, Marsha ngedalamin sebagai seorang putri Solo, tantangannya apa aja sih? Kan itu juga pasti banyak aturan-aturannya tuh yang harus dijaga tuh. Betul, itu benar. Langsung betul, langsung masuk tuh karakter. Betul. Sebenarnya tantangan tersendirinya adalah di mana Marsha itu bukan Ajeng. Marsha itu kan orang Sumatera. Jadi ya memang kalau ngomong pun keras, kalau ngomong nadanya tinggi, padahal ngomong biasa aja. Tapi emang kayak marah-marah gitu kan pastinya, ya kan? Jangan ngebentak ya.
Sabar. Orang Sumatera kalau ngomong sama orang Jawa kayaknya kasihan, orang Jawanya kayak sedih gitu kan. Padahal Padang ngomongnya biasa aja gitu. Nah jadi tantangannya tuh di situ, dimana harus tone down suara aku yang biasanya, yang sebenarnya menurut aku biasa aja, tapi emang harus menjadi Putri Solo, apalagi Jawa Solo kan ya. Tadi juga udah dibilang emang harus halus, kalem, tenang, pelan-pelan, cara tutur katanya juga, bahasanya, sopan santunnya juga harus kelihatan, manisnya, anggunnya, ayunya tuh harus kelihatan sebagai putri gitu ya. Jadi tantangan tersendirinya sih di situ, di suara, di berdialog gitu. Ngomong bahasa Jawa juga kan selama film? Ada beberapa ngomong bahasa Jawa juga, dibantu juga dengan acting coach dan teman-teman yang emang bisa berbahasa Jawa kayak gitu. Susah apa ngomong bahasa Jawa? Apa emang sebenarnya udah pernah berbahasa Jawa? Ya, mungkin ada beberapa kali ya, beberapa syutingan. Cuman kalau yang kali ini karena ini benar-benar di film ya, jadi emang hampir semuanya harus ada masukin sedikit-sedikit kata-kata Jawanya dikit gitu. Tapi tetap kita di sini ngomongnya lumayan banyak bahasa Indonesianya. Bahasa Jawanya pun juga menurut aku masih familiar banget sih untuk penonton gitu. Medok-medoknya juga? Medok-medoknya ya, kalau di sini Ajeng itu nggak mau dibikin yang terlalu medok gitu. Karena kan emang masih kuliah di luar, maksudnya kuliahnya di, istilahnya ya di luar lah ya, nggak di lingkungan situ juga udah gitu. Udah kena modern lah istilahnya gitu. Jadi emang nggak mau dibikin terlalu medok, sama Pak Baki udah diskusi gitu. Tapi tetap orang bisa lihat bahwa oh ini si Putri Solo gitu. Dari gestur-gesturnya, dari tingkah laku gitu ya dibikinnya. Putri gitu deh. Kalau lu sebagai dokter apa di? Dokter bedah gua. Wah, SPB. Waduh, bedah apa nih? Bedah plastik. Tukang ember dong. Jadi maksudnya gimana lu ngedalamin sebagai seorang dokter? Ada banyak ini nggak sih omongan-omongan kalimat-kalimat dokter gitu? Bahasa dokter juga ada nggak sih? Atau cuman ini aja, bajunya aja dokter? Untuk dalam scene-nya kita nggak ada yang beda-beda gitu ya. Cuman di rumah sakit lewat, terus juga ngeliat pasien dan gitu-gitu doang. Cuman untuk mendalami karakter ini gue observasi juga. Observasi ke teman gue yang dokter, kebetulan banyak dokter-dokter muda kan. Tanyain kayak gimana sih bro jadi dokter muda, kayak gimana gini. Dan karakternya juga ada sedikit antagonisnya kan. Jadi antagonis apa si Rio ini? Licik lah ya, lebih licik ya kayaknya. Dia tuh lebih licik si Satrio ini, licik kayak misalnya Bagas mau ngelamar kerjaan, dia mencoba menghalang-halangin kayak gitu. Dan gitu. Banyak hal lain lah kayak gitu. Dan yang pastinya juga anaknya obsesi banget kayak gitu. Kalau mau dapat sesuatu tuh harus optimis, harus dikejar kayak gitu. Apa ya, ambi ya jatuhnya ya? Iya, ambisius gitu. Dan dia ningrat juga sama seperti Ajeng. Oh iya jelas. Waduh, santai dong. Bibit, bebet, bobotnya jelas. Iya. Darahnya biru. Sedikit keungu-unguan. Kenapa dong? Kan ini kan Ajeng nih, dia sedikit ungu-unguan gitu. Nggak biru pure. Sedikit keungu-unguan. Ada lagi ya. Tapi lu juga logat Jawa, ngomong Jawa gitu juga nggak? Iya. Jadi dialeknya Jawa semua di sana. Lu orang Jawa bukan sih? Coba ayo, orang mana? Kayak bukan ya? Orang mana? Tebak dulu. Mana juga salah. Lu orang Sumatera ya? Sama ya? Kayak Mas ya? Lu orang Sunda kali? Kan biasanya namanya pengulangan Adiskai. Asep Surasep gitu kan. Tapi Adiskai itu jadi gue nanya. Iya. Adiskai memang nama. Iya dong. Nama aslinya. Nama panggung. Nama panggung. Udah iya dong lagi. Iya dong kayak nama. Ya asli. Jadi lu sebenarnya ada jadi orang mana nih? Darah Jawa juga. Jadi gini, gua itu aslinya orang Padang. Nyokap bokap kan orang Sumatera Padang. Lagi. Cuma nyokap itu dari 2008 di Solo. Ngapain? Punya usaha di sana. Iya, sampai sekarang. Jadi lu kecil di Solo. Lumayan gedenya di Jawa gitu. Jadi lu logat-logat bahasa dialeknya Jawa, masih paham lah. Masih bisa. Jadi pas lu ketika ditawarin buat berdialek tuh lu nggak susah tuh? Nggak terlalu susah, tapi ya tetap belajar lagi gitu. Tantangan untuk menjadi seorang Rio apakah antagonisnya kah atau? Rio? Satrio. Ya Satrio bangnya siapa? Rio bukan sih? Enggak, dokter. Bangnya Sat gitu. Bang dipanggil. Bang Rio kan? Bang Sat. Jangan dong.
udah coba dirapihin masih juga. Bang Rio, iya juga ya bener. Ya. Terus tantangannya ya banyak lah pasti kan. Kita juga masih belajar juga kan situ kan. Dan latihan terus juga kayak gitu. Tantangannya juga harus dialeknya kayak aku ini. Itu ada di trailer kok. Jadi ada beberapa harus yang karakternya kita lebay-lebayin untuk bikin orang kesel gitu kan. Terus juga ada songong-songongnya kayak aku ngejemput Ajeng. Terus diliatin banget lah, maksudnya mungkin aku tuh kayak ngeliatin dia tuh bener-bener aku pengen makan gitu loh nih cewek. Gitu. Gitu kata Pak Balki. Oh iya. Betul. Emang harus gitu. Oh, berarti gimana ketika ada proses chemistry juga dengan antara Satrio dan Ajeng? Iya, sampai dia kesel kan waktu awal-awal itu kan. Sampai ini apaan sih cowok nih kayak gitu kan. Kenapa? Emang Ajengnya harus mikir begitu. Sebagai Marsa juga begitu? Enggak dong, kita kan kalau udah di set kita udah berubah jadi karakter masing-masing. Bagus. Setelah pulang baru jadi Marsha, jadi Adi gitu. Kita kan tetap ngobrol, kita tetap berkumpul bersama. Tapi jauh. Tapi gue di sini dia sono. Gemenanya. Apa jadi kan belum ada. Belum. Ini kapan emang syutingnya? Awal tahun, Februari. Iya, Februari 2020. Maret ya. Berapa hari syuting? 14 ya? Iya, 14 sekitar 2 mingguan lah. 2 minggu lebih lah. Kalau Mas berarti lebih banyak chemistry sama Satrio atau sama Irzan? Sama Bagas, iya, sama Irzan. Sama Irzan ya. Kalau sama Satrio ini cuma dikit-dikit aja? Soalnya kan, ya maksudnya kalau misalnya sama Bagas itu kan memang Ajeng senengnya sama Bagas, emang kayak pacaran gitu. Tapi kalau sama Satrio ini kan memang dijodohin. Ya jadi kan ya pasti di situ udah tau lah kalau misalnya sama orang yang dijodohin gimana sih gitu. Kalau dipaksa padahal udah punya cinta yang lain gitu. Tapi sempet mau lah dia. Sempet ada dredeg lah. Si Ajeng ini. Aduh, masa dredeg lagi bener. Dredeg lah. Emang ada ya getaran-getaran cinta? Iya, kayaknya dredeg pas diliatin. Ajeng. Iya kan kayak gitu kan. Satrio pengen makan ya si Ajeng. Kayak begitu sih. Gua kalau ngeliat si Satrio itu ngeliat Ajeng tuh kayak pengen dimakan ya si Ajeng. Aduh, seambisius itu maksudnya. Iya. Kamu tuh punya aku gitu loh. Tapi kan kalau Satrio ini kan ada background sebagai dokter, kalau Ajeng ini ada background ini nggak sih pekerjaan kah atau dia hanya mahasiswi saja? Iya, mahasiswi aja. Mahasiswi aja, ya itu sebagai putri bangsawan gitu. Karena dia begonya Jakarta sebagai keluarganya aja tuh ya. Iya. Dan situ aja udah kental banget kan. Di sini juga banyak artis senior ya, Mbak Wanda kan sama Mas Joto. Gimana tuh kalian main bareng sama senior seperti itu? Iya bangga sih dan excited juga ya pastinya gitu. Maksudnya ketemu senior siapa sih yang nggak pengen banget deh syuting sama dia gitu kan. Apalagi Sujiwo Tejo kan, kita juga tahu lah kalau beliau tuh benar-benar aktor yang dia tuh malah cuma nonton film dia tuh berapa kali doang ya. Iya, tapi kemarin dia nonton ini. Tapi dia nonton film ini. Dia setiap gala premier nggak pernah nonton film dia, jarang dia Mangku Jiwa sama Nagih Cinta nih dia nonton. Kenapa? Tahu nggak alasannya dia cinta nggak? Dia kayak ngerasa lebih ke dipaksa ya. Tapi dia jujur dia kayak family di sini. Sujiwo Tejo main TikTok gara-gara dia. Wah, gara-gara kita semua. Iya, biasa. Kita ngajarin TikTok. Pak Tejo TikTokan gitu. Seru sih. Maksudnya ketika kita ngobrol sama senior gitu, awalnya kan pasti kiranya galak banget dengan mukanya yang dengan perawakannya seperti itu, dengan yang terkenalnya kayak gimana gitu kan. Tapi kalau udah ngobrol seru gitu loh. Asik banget. Luar biasa Pak De. Suka. Pak Sujiwo Tejo sebagai apa dia perannya? Sebagai Pak Cokro, bapaknya Ajeng. Gimana tuh? Ada chemistry sama bapak? Bapak pasti orang tua Solo tuh pasti keras banget tuh. Itu gimana membangun chemistry dengan? Ya itu keras banget, dia bener. Aktor senior. Bangun chemistry-nya gimana ya? Reading. Sempat beberapa kali reading bareng sama bapak dan ibu gitu. Cuman kalau misalnya sama orang tua sih jauh lebih mudah ya dengan ngobrol biasa aja, maksudnya ya udah lebih luwes gitu. Karena kan emang nggak ada masalah. Yang menurut aku kalau misalnya agak sulit itu ketika emang harus ada cinta-cintaannya. Tapi kalau misalnya orang tua ya seperti kita menghormati orang tua sendiri aja sih, kita memposisikan diri seperti itu gitu kalau menurut aku.
Oh, oke. Berarti ketika sama Pak Sujoto itu nggak butuh lama ya, maksudnya buat dapat. Karena merekanya juga mau belajar dan mau ngobrol sama kita gitu. Mereka terbuka gitu untuk sempet deg-degan juga, ngedrek-deg. Pastilah gitu. Asik, aku jadi anakmu gitu. Iya, halo Pak gitu. Selama ini kan tahu Pak Tejo gitu, cuman nggak tahu kalau dia main film. Aku sebenarnya personally aku nggak tahu gitu. Taunya cuman ya apa sih sebagai seniman gitu kan. Biasanya kalau seniman emang punya gaya unik tersendiri kan. Nah biasanya yang kayak gitu aku pikir, aduh galak nih, aduh nggak akan bisa kaku nih iya kaku nih, aduh nggak akan bisa apa ya ngobrol sama kita gitu ya, nggak terbuka. Ternyata beda banget, emang kalau udah ngobrol seru banget dan dia merasa aku seperti anaknya beneran gitu. Jadi, kita udah kayak anak semua dianggap sama dia. Lu juga termasuk? Iya. Semua. Lu kan yang dijodoh-jodohinnya ya? Iya, sayang banget dia sama gue. Karena kebanggaan. Kalau lu gimana syuting sama senior? Wah, itu bangga banget sih, sebuah kebanggaan. Apalagi Sujo Tejo ya, Pak Ade ya. Film-film beliau juga hebat-hebat. Banyak yang sukses juga kan. Kita tahu Mangku Jiwo, film dia, terus juga film-film yang lama. Dan yang pasti banyak belajar ya dari dia. Dia bedah skenario kayak gitu. Kalau lu belajar apa aja dari apa yang maksudnya pelajaran baru yang lu dapat dari Mas? Iya, kalau berakting dengan beliau tuh benar-benar harus bener gitu loh aktingnya gitu loh. Dari intonasinya, kata-katanya, improvisasinya dan gerakannya gitu-gitunya harus benar-benar semua. Kita bisa reading sebelum take 3-4 kali itu sama praktekin latihan baru take kayak gitu. Tapi dia galak nggak kalau di? Enggak. Orang bilang galak, kita enggak ya? Nggak ada galak sama sekali. Tegas aja sih. Kalau memang ada yang mengganggu di lokasi, misalnya kalau emang situasinya lagi nggak, maksudnya kok pada berisik gitu, paling dia tegas, ayo jangan berisik, kayak gitu-gitu aja sih. Lebih kalau ganggu konsentrasi ya dia akan speak up gitu, kayak gitu. Tapi emang kalau misalnya buat ngobrol sama kita mah seru-seru aja ya. Udah kayak sama aku mau nambahin, dia juga ini yang pas kita reading dia suka nambahin misalnya. Ya itu beda skenarionya di situ. Iya, ini kita kasih tahu misalnya ini kayaknya lebih bagus deh, lebih kelihatan bahwa ini keluarga bangsawannya nih kalau misalnya dialognya jadi seperti ini. Gitu. Dia banyak memberikan masukan-masukan karena dia orang Jawa asli kan. Oh iya sih benar. Jadi ya buat kita semua. Aku juga bingung, semua di sini rata-rata orang Sumatera ya, jadi orang Jawa gitu kan. Jadi kan kita benar-benar harus berguru sama yang emang beneran orang Jawa gitu kan. Nah di sini Pak Tejo benar-benar memberikan suaranya dia kepada kita, ngasih tahu bahwa oh kayaknya kalau misalnya jadi orang Jawa ini ngomong yang kata-kata ini diganti ini aja deh, jadi lebih kelihatan Jawanya gitu. Oke. Kalau buat Masnya ada nggak sih setelah syuting film Nagri Janji Cinta ini nilai-nilai dari seorang putri keraton itu yang akhirnya lu aplikasikan ke kehidupan? Lu baru tahu nih di syuting ini, kayak kalau gue pakai nih bagus juga nih buat kehidupan sehari-hari ini. Apa ya? Kayaknya di sini lebih banyak cerita tentang ininya aja sih, tentang percintaan dan perjuangan dari si Ajeng ini ya. Paling mungkin sopan santunnya kepada orang tua, kepada orang lain kayak gitu, cara tutur bahasa yang sopan seperti apa gitu, cara menyampaikan. Mungkin kalau misalnya di sini ada Ajeng lagi ngomong ke orang tuanya minta izin, Bagas mau kesini nih gitu, mungkin dari cara-cara mau ngenalin cowok gitu kali ya, gitu kali. Padahal kita juga belum ada nih, dia senyum-senyum aja Adi. Belum ada nih. Apa iya? Lanjut yuk. Kok jadi gue yang bawa sendiri nih? Duh, gampang banget kepancing. Kalau lu gimana Di? Ini film pertama atau sebelumnya udah ada film? Udah ada beberapa sebelumnya. Oke, apa yang akhirnya film ini yang buat lu tuh baru banget lu dapetin selain mungkin peran antagonis? Iya, dokter itu yang pastikan. Jadi benar-benar belajar ilmu kedokteran juga gua sempat. Oh masa? Iya. Baca-baca. Sama sekolah kedokteran nggak? Enggak kan. Nggak mampu saya. Nggak mungkin dong. Terus ini juga sih banyak hal-hal baru gitu yang tentang Dr. Satrio tuh. Oh ternyata kalau menjadi dokter tuh gini ya gitu. Banyak lah hal-hal baru yang gue dapet dari Dr. Satrio. Oke. Tapi kalau sebenarnya di garis besar dari film Nagri Janji Cinta ini tuh apakah ngebahas soal tadi tuh tentang kekeratonan, perbedaan bibit bobot, atau emang
kisah cintanya dari Ajeng dan Bagas? Nah, uniknya film ini gitu ya, banyak ruang lingkup yang kita bahas di sini. Iya. Bukan cuma percintaan doang, ada juga set dan lokasi yang indah di kota Solo. Pesan moral dari Bebet, Bibit, dan Bobot kayak gitu. Dan juga percintaan, perjuangan seorang Bagas dan Ajeng ini. Pertemanannya gitu. juga Pertemanan ada. juga, friendshipnya juga kayak gitu. Banyak Semuanya complicated sih. sih, semua ada di sini. Berarti ekspor Solo banget dong sama syuting ini? Iya. Iya. Iya, di berapa lokasi buat tempat syuting? Aduh banyak sih ya. banyak. Istilahnya kita muter-muter kota Solo sih dan kita iya benar. Kita benar-benar ke tempat-tempat ikonik di Solo yang emang ternyata bagus ya untuk jadi destinasi kalau kita pergi ke Solo. Apa tuh mungkin buat kalian berdua yang masih teringat? Rumah Dan Hadi. Rumah Dan Hadi. Terus juga ada Pasar Klewer kan. Terus juga ada UNS. Udah juga ada SMA 3 apa 7 ya? Lupa. SMA itulah. Udah lama syutingnya kebetulan. Iya, awal tahun. Yang inget-inget. SMA 3. Yang inget-inget yang itu yang lebih Terus banyak ada banyak Soto Triwindo. makanan ya dari Ada kulinernya juga. Stadion itu Stadion Panahan. Banyak. Tawangmangu. Kalau kalian kalau pengen balik lagi ke sana kemana kira-kira? Ke semua tempat. Yang pasti alun-alun. Wah, Alun-alun. muter-muter cari telur gulung gue mah. Kalau gua Di sana juga telur gulung, Iya, di enggak Solo. sih gue aja emang gue demen aja telur gulung gitu loh mau di mau ke Jogja, mau kemana, ke Malioboro, mau ke alun-alun juga semuanya gue cari telur gulung. gampang banget ngempanin Marsha. udah ditakar sama Adi, udah ditakar kasih telur. Ajak dinner, kasih kompor, beli minyak, beli telur 2, beli lidi, bikin ini, bareng. ini yang udah jadi. Kita dinernya telur gulung Ini aja. yang lagi, aduh enak banget. Pakai sambal. Enak banget, ini ngomongnya. Ya, kalau udah cinta kan beda. Oh iya. Kalau sama-sama mencintai kan apapun jadi bahagia. Bro. Healing. Iya benar. Tapi iya, kalau kalian Iya, dipercaya. deh, kalau kalian punya pacar, apapun tuh nikmat kalau sayang berdua. Sayangnya belum punya. Termasuk susah-susah bareng bikin ini. Ya kalau gue gitu ya, kenapa ya? Bahagia-bahagia aja tuh gue tidur di lantai bareng dia. Lalu berarti lu bibit bobot yang gimana dong kalau Kenapa? lu sendiri seorang Adi? Gue nggak mikirin itu sih kalau gue ya. Yang penting gue nyaman, gue bahagia, dan gue punya misi, visi, dan kedepannya buat dia. Asik. Karena kita tahu kita mau ngapain kedepannya nanti berdua. Mantep loh. Emang dia begini, pas syuting banyak bullshitnya ya? Buaya banget nih mulutnya soalnya. Enggak, tapi apa yang gue omongin tuh selalu benar gitu. Oh gitu? Karena kan gue selalu ngomong apa adanya. Asik. Gitu ya. Kalau orang nggak jujur kan suka ngomongnya beda-beda. Ini kan sama terus omongan gue. Lebih ke template ya. Berarti ke cewek satu mau ke cewek dua sama nih omongannya. Aku mah nyanyi yang nyaman aja. Ya, tapi kayak gitu sih kalau speak kan anak zaman now. Iya. Z tuh. Iya, kan saya bilang tadi kan buaya kan mulutnya. Enggak ya, ini bercanda. Iya. Nggak boleh. Ini Satrio. Langsung bilang bisa aja lu. Kalau buat Marsha di film ini yang baru banget selain sebagai seorang ningrat, Ajeng tuh apa? Yang baru banget apa ya? Mungkin lama syuting di luar kota full ya. Itu juga baru membuat aku yang ya maksudnya biasanya kita comfort zone-nya di Jakarta gitu ya. Sekarang syutingnya harus di luar kota menurut aku. Full. Iya, Berapa hari? full. 2 mingguan lah, sekitar 14 hari lebih gitu kurang lebih. Ya untungnya terbantu juga dengan teman-teman cast yang lain yang seru-seru juga yang tadi kita udah ceritakan journey bareng-bareng kita ini bikin angkringan sendiri kalau misalnya sendiri? Iya kita bikin sendiri di hotel di lorong hotel gitu kan banyak juga teman-teman fans dari kita semua kan ada banyak ada yang suka datang ke hotel gitu ya memberikan makanan kasih gift segala macam ntar kita udah bikin angkringan sendiri tuh tanpa kita jajan udah banyak banget makanan sate ucus bikin sendiri gitu sate ucus dikirimin gitu. Oh, makan dari fans. Iya, dikirimin. Kan lama-lama banyak banget kan. Dapat hadiah ini, dapat hadiah itu. Ntar kita bikin sendiri, ngumpul sendiri, sharing-sharing ketawa-ketawa gitu. Jadi kita bikin si tempat apa ya, tempat kita itu jadi tempat yang nyaman untuk kita semua ngobrol ya. gitu. Iya. Oh, oke. Dan apa namanya selama dua minggu itu tuh berarti full day ya? Full Solo, iya. Full di Solo ya, nggak ada di lokasi lain ya? Jadi nggak homesick juga sih.
Biasanya kan kayak gitu homesick ya. Saya pengen pulang gitu. Kalau ini enggak, karena seru banget. Malah pas mau pulang, ya udah deh kita pulang naik kereta aja semuanya gitu, biar seru, biar rame-rame gitu. Biar makin lama. Abis pulang aja kita masih janjian. Kayak aku bingung. Terus kalau masih main badminton bareng ya? Iya, kita main badminton bareng. Itu setelah selesai syuting? Oh iya. Jadi chemistry-nya benar-benar bagus di film ini sih. Jadi mungkin ada yang kedua ya? Itu kayak seru banget langsung diminta dong yang kedua. besarnya yang ngomong kemarin. Kalau kita mah diam aja. Iya, ya kita nggak akan tercetus itu kalau nggak ada bibit-bibitnya gitu loh. Yang kedua kan lu nikah sama gua. Ngebet Mimpi banget ya? Satrio harus nikah sama aja gitu. Kayaknya bukan Satrio deh, kayaknya lu deh sebenarnya yang ngebet dah dari tadi. Kayak sebenarnya pas disuruh rekam lu yang mau rekam beneran deh, kayaknya bukan Satrio kan. Oh, ini mah gampang, ini mah pasti gitu. Tapi Marsya 2 minggu di sana buat lu jadi ini nggak sih akhirnya fasih bahasa Jawa kan pasti lingkungannya kan orang meskipun teman-teman banyak yang Sumatera kan tadi ini, tapi jadi juga fasih bahasa Jawa nggak sih akhirnya ngomong bahasa Jawa gitu ke yang lain. Kalau pada saat syuting dan setelah syuting paling kayak 2 minggu setelah syuting gitu ya masih terbawa lah ya gitu. Dan emang kita disuruh sama acting coach kita yang di Solo, si Mas Cepi, pokoknya untuk fasih bahasa Jawa kita harus, pokoknya apa aja deh kita coba pakai bahasa Jawa setelah di saat syuting dan setelah selesai syuting. Ini kalau ngobrol nggak boleh pakai bahasa asing, nggak boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Kalau nggak denda. Iya. Waduh. Iya kalau nggak denda gitu. Tahu-taunya pas ada satu nih siapa namanya Nashwa, dia kan orang Medan. Tiba-tiba datang lah dengan dialek Medan. Apa kalinya Bang nih? Kau jangan begitu gitu misalnya. Udah dalam 1 hari hancur semua pertahanan kita. Kegerus Bener-bener langsung nular itu. Apa namanya aksen Bataknya lagi ya gimana sih? Udah hancur udah. Tapi untung tetap dijagain ya, maksudnya kalau di set kan tetap aman aja. Kalau bisa nonton pasti nggak akan ngira itu orang-orang Sumatera. Berarti nggak ada permintaan buat lu kayak nggak diubah kalau buat Ajeng? Aku ada, karena aku rambutnya kan diwarnain. Nah, aku kemarin ditemin lagi gitu. Terus rambutnya ada mungkin disanggul terus kah atau enggak? Enggak, karena kan modern nih gitu. Jadi cuma disanggul. Paling yang itu si Bagas aja sih ditemin ya. Ditemin jadi biar kayak dekil banget gitu berasa. Iya, tanning ya. Kalau sama Irzan chemistry susah? Lumayan susah sih soalnya kalau sekarang ini kan baru pertama kali project bareng ya. Dan tadi kan aku udah cerita juga. Aku udah cerita belum ya di sini? Yang aku COVID. Oh belum ya, salah ya? Itu beda aja. Itu beda ya. Nah, jadi kemarin waktu masa proses reading itu aku sempat terkena COVID. Kalau yang lain mungkin yang lain tuh lebih banyak waktu untuk build chemistry gitu ya. Kalau aku mungkin cuman by Zoom aja. Dan sama Irzan ini aku juga baru project pertama nih. Jadi memang agak sulit. Tapi aku dikasih kesempatan 1 hari setelah aku udah sembuh. 1 hari bareng sama dia sepanjang hari gitu. Terus selama syuting juga kan banyak scene berdua ya, banyak scene bareng. Jadi ya udah learning by doing aja gitu. Oke. Kemana aja tuh sama Irzan selama 1 hari itu? Enggak, maksudnya itu reading. Oh, reading kan jalan-jalan gitu? Enggak. Tapi sama dia mulu gitu. Sama Adi juga enggak ada 1 hari full? Wah, banyak harinya. Masa trio kan? Oh iya. Kan bapaknya cuma boleh jalan cuma. Oh iya benar. Aku antar jemput deh. Betul, iya. Tapi kalau yang sama banget antara lu sama Satrio apa sih, Di? Nggak ada deh. Berarti lu nggak ambis banget dong kalau ngejar cewek? Enggak, gua mah kalau ngejar cewek kalau nggak dapet ya udahlah gitu, cari yang lain. Kalau dapet ya alhamdulillah. Gitu. Berarti lu nggak pernah ditolak karena bibit-bibit bobot dong? Gua ditolak. Sering. Sering. Masa? Sama orang tuanya apa sama ceweknya? Ceweknya. Waktu SMP ya. SMP. Kok tadi lu kayak kesannya lu ngomong kayak banyak perempuan kayak orang-orang bikin itu kan Satrio bukan gua. Gue jadi bingung mana. Kan tadi lu nanya Satrio. Oh iya. Kalau ini nanya gua kan. Iya benar sih. Nggak salah. Nggak salah sih. Ini nanya gua gimana kan? sih? Iya. Oke. Maaf saya yang salah jadi. Kalau jadi Adi ya kalem-kalem aja lah. Yang penting kelihatannya sangat mencerminkan. Kelihatan banget sih emang kalemnya gitu kan. Emang mulutnya aja yang main kan. Gimana kalau Adi mah jalanin aja, ngalir aja lah. Iya.
Tapi lu di project ini se excited apa sih ketika lu ditawarin sebagai seorang dokter tapi antagonis? Seneng banget. Apa yang bikin lu, kayaknya gue mau banget nih main di sini. Ya, jadi biasa tukang kubur jenazah jadi dokter abisnya. sinetron ya. Terus sekarang pakai jas dokter. Tantangan baru kan. Emang ada menantang di film ini buat lo? Tantangan dong bro. Dari pengantar jenazah jadi dokter kan. Sebelum meninggal kan didokterin dulu. Iya. sebelum meninggal ketemu dokter dulu. Iya. Tapi beda nggak buat lo syuting seberapa beda banget sinetron dan film? Sinetron tuh lebih cepet ya. Kayak misal kita scene 1 tuh bisa di set bacanya gitu. Kalau di film scene 1 tuh bisa seminggu sebelumnya kita baca gitu. Tapi nanya ke Marsha nggak sih? Marsha kan banyak banget film. Oh iyalah, senior aku nanya. Waduh. Gimana sih Marsha? ini. Itu biasa masuk pikan tuh. Sepikan tuh biasa mulai dari situ tuh. Gini syutingnya di mana tuh? Nanti kita gini-gini ya. Nanti kita. Ya nanti aku makan kamu pura-puranya gitu. Astaga. Pak Balki ya. Iya. Itu Adi bukan Satrio. Kan Pak Balki nih gimana? Jadi sebenarnya Satrio tuh nggak buaya kali mulutnya, nggak sebuaya Adi kali ya. Buaya banget Satrio itu. Masa sih? Satrio mungkin terlihat jelas. Kalau Adi kita belum tahu. Satrio buaya, Adi biawak. Kasih kecilnya. Kasih kecil. Tapi biawak yang gede ya, biawak yang gede tuh kasih masuk ke rumah tuh. Kenapa enggak? Krokodil. Iya, di krokodil. Bibir samping tuh yang kecil. Oke, jadi buat kalian film ini harapannya ke depannya mungkin apa? Buat film Nagih Janji Cinta dari Marsha sama lu dulu deh. Tadi Marsha udah duluan. Harapannya ya bisa bermanfaat lah untuk masyarakat luas dengan gambar-gambar yang kita tampilkan. Oke, eksplor Solo ya. Cerita-ceritanya juga dan banyak hal lainnya lagi gitu. Dan semoga enjoy lah nontonnya gitu. Bisa menjadi alternatif lain lah selain film-film yang beredar gitu. Oke, kalau dari Marsha harapannya untuk Nagih Janji Cinta? Ya semoga masyarakat yang nonton bisa enjoy dengan karya kita, suka sama hasil kerjaan kita yang kita kerjakan dengan hati. Terus juga ceritanya ringan banget, mungkin bisa ditonton sama keluarga, sama teman-teman, sama pacar, sama gebetan, semuanya bisa diajak nonton. Terus banyak pesan-pesan juga yang akan relate banget juga sama kehidupan sehari-hari dari cerita Nagih Janji Cinta ini. Terus juga kita dimanjakan banget sih sama view Solo, bener kata Adi. Dan menurutku ini bisa jadi salah satu kita bisa melihat kota Solo, destinasi ternyata banyak juga destinasi yang cantik-cantik di Solo gitu. Jadi kalau misalnya mau liburan nggak usah jauh-jauh ke luar negeri dulu, mungkin masih takut atau gimana ya. Nah di Solo tuh ternyata banyak juga pilihan yang cantik-cantik gitu. Oke. Berarti sekali promo mungkin kapan tayangnya? Yuk. Di sini? Situ? Sini. Jangan lupa tanggal 8 Desember nonton Nagih Janji Cinta di seluruh bioskop Indonesia. Oke. Jadi itu Tribuners nonton Nagih Janji Cinta 8 Desember 2022 di bioskop. Jadi buat teman-teman Tribuners yang udah nonton kontennya juga thank you dan sampai jumpa di konten-konten tribunnews.com lainnya. Bye bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.